Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Iwan Zilfat di channel Pak Iwan. Pak Iwan di channel Pak Iwan dosen. Wah, hampir lupa ini. Ya, kita ada di mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dan pokok bahasan kita kali ini hal yang inti terkait dengan relasi keperdataan. Di sini kita mau membahas sisi perjanjiannya atau kontraknya. Dimana dalam kontrak ini ada transaksi antar dua belah pihak, entah itu jual beli, sewa menyewa, kontrak joint venture, atau hubungan transaksional lainnya yang di sini ada unsur asing di dalamnya. Ya, unsur asing ini bisa berupa para pihaknya satu atau keduanya orang asing, atau bendanya itu objek yang diperjanjikan itu adalah berada di luar negeri atau ya asing. Nah, itu intinya ada unsur asing di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana hukum kontrak internasional mengatur masalah ini akan kita jelaskan lebih detail. Yuk, kita lihat lebih dalam. See you, intro. Ya, terkait dengan masalah ini ya, dalam pengaturan hukum kita, hukum nasional sendiri juga mengatur terkait dengan kontrak internasional ini diatur di buku 3 KUH Perdata. Sedangkan pengaturan internasionalnya bisa kita lihat di UNIDROIT maupun CISG atau Convention of International Sale of Goods. Ya, ini pengaturan ini nanti bisa dilihat sendiri, tapi yang jelas pengaturan ini mengadopsi setidaknya 4 asas dalam kontrak internasional. Apakah 4 asas itu? Ya, yang pertama yakni Party of Autonomy. Nah, ini merupakan asas utama. Oh iya, sebagai pemahaman ya, mengapa penting kita membahas terkait dengan asas, bukan regulasi atau aturannya. Ya, kalau aturan kita bisa melihatnya sebagai dasar hukum. Tapi di sini kita fokus kepada asasnya. Nah, ini penting mengingat asas dalam hukum ini menempati posisi yang inti, di mana asas ini adalah jiwa dari peraturan. Nah, jadi apapun peraturannya, kalau sejiwa dengan asas-asas ini, maka asas inilah yang dipakai. Pengaturan, redaksi aturan bisa bermacam-macam ataupun bisa berubah-ubah tergantung politik hukumnya dalam mengatur dan meregulasikan ataupun menderegulasikannya. Tapi yang penting adalah bagaimana asas-asas ini diadopsi atau tidak dalam pengaturan tersebut. Nah, dalam peraturan tersebut mengadopsi asas tersebut atau tidak. Ini yang menjiwainya. Jadi kita fokus dalam pemahaman apakah asas-asas apa yang dipakai dalam suatu perjanjian misalnya. Ya, kita fokus karena ini konteksnya adalah hukum perjanjian internasional, kita akan melihat bagaimana asas-asas apa saja yang diadopsi yang mengatur terkait dengan masalah ini. Nah, terkait dengan regulasinya bisa kita lihat secara detail dalam regulasi perundang-undangan baik nasional maupun internasional, dan itu bisa berubah. Yang penting asasnya, bukan regulasinya. Oke, di sini bisa clear ya. Nah, yang pertama tadi
asas party of autonomy, atau di mana para pihak punya otonomisasi dalam punya otonom, punya karakter otonom, punya kekuasaan untuk mengatur sendiri perjanjian tersebut, mengatur atau diatur oleh negara mana. Nah, jadi ini asas ini sama dengan choice of law atau legal choice, di mana para pihak berunding, punya konsensus untuk menentukan sendiri hukum mana yang akan dipakai. Nah, this contract governed by bla 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 law, atau hukum mana, misalnya Singapore. Nah, kontrak ini diatur menurut hukum negara Singapura. Nah, ini penting terkait dengan klausul kontrak yang dalam perjanjian ini mengatur tentang pengaturan bahwa kontrak ini mau memakai hukum mana. Nah, ini penting mengingat para pihak bisa saja berasal dari luar negeri dan menginginkan ada hukum yang netral atau tidak berpihak pada salah satunya, dan pengadilannya pun juga netral. Maka pengadilan yang netral ini ditentukan terlebih dahulu dalam klausul kontrak. Ini klausul governing law clause, mana ini governing law clause atau klausul hukum mana yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut jika di kemudian hari timbul sengketa. Nah, ini memakai hukum yang mana. Kemudian yang penting lagi ya, dalam klausul kontrak itu juga ada pihaknya, pengadilan mana yang berwenang. Nah, pengadilan mana yang berwenang. Kalau tadi ngomongin tentang hukum negara mana yang berlaku, dan klausul yang tidak kalah penting adalah klausul pengadilan mana yang berwenang. Dan ini sejak awal sudah diatur terlebih dahulu dalam kontrak. Nah, pengaturan ini secara teori disebut sebagai forum selection clause. Forum selection clause atau menyeleksi forum peradilan mana yang akan berlaku jika di kemudian hari muncul sengketa. Nah, misalnya dalam klausul kontrak itu ditentukan pengadilannya di pengadilan Kuala Lumpur. Ini lebih spesifik ya, tidak hanya terkait dengan hukum negaranya, tapi pengadilannya. Mengingat di negara kita pengadilan juga tersebar di setiap kota. Nah, ini pengadilannya juga harus spesifik. Pengadilannya apakah di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi. Nah, ini kalau dalam konteks Indonesia. Dalam konteks luar negeri pun juga banyak peradilan tersebar. Nah, ini tinggal para pihak memilih choice of law-nya, memilih peradilan mana yang akan berlaku kalau di kemudian hari muncul sengketa. Itu forum selection clause. Itu terkait dengan kewenangan peradilan yang akan mengadili jika ada sengketa. Nah, selain pengadilan ada juga alternatifnya selain peradilan, yakni arbitrase. Arbitrase saya sering mengungkapkan bahwa arbitrase ini adalah seperti peradilan swasta. Nah, di sini bukan negara yang menyelenggarakan peradilan, melainkan peradilan swasta. Meskipun swasta, tapi ini cakupannya internasional. Nah, juga perlu disebutkan dalam klausul kontrak ini terkait dengan klausul arbitrase. Seperti perjanjian ini akan memberi kewenangan pada arbitrase mana, di negara mana, Den Haag, Indonesia, atau apapun yang menjadi pilihan di dalam kontrak. Nah, itu terkait dengan klausul-klausul yang seharusnya ada dalam perjanjian, mengingat ini perjanjiannya
cakupannya internasional. Nah, jadi perlu kalau terkait dengan asas choice of law tadi atau party of autonomy, klausul-klausul tersebut selazimnya ada dalam klausul kontrak. Ya, next. Ya, kalau klausul-klausul ini tidak ada, ya, nah ini menjadi masalah yang tersendiri ya bagi untuk menetapkan, untuk melihat bagaimana pengadilan mana yang berwenang. Ya, salah satu asas lagi kalau ini tidak ditentukan, asas ini bisa dipakai, ya ini asas lex loci contractus, atau di mana di negara mana, ya di negara yang menjadi tempat kontrak ini terjadi. Misalnya kontrak atau perjanjian ini ditandatangani di Semarang, maka berlaku hukum negara Indonesia. Nah ini lex loci contractus, di mana kontrak ini berada, dan negara di tempat wilayah tersebut berada ini menjadi hukum atas kontrak yang terjadi di negara tersebut. Lex loci contractus. Ya, bisa juga ini menjadi klausul kontrak yang baku dalam perjanjian internasional. Nah, karena misalnya perusahaan yang menjadi sentralnya adalah di salah satu kota, di satu negara, misalnya saya di Semarang, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Nah, pembeli dari produk-produk saya bisa berasal dari luar negeri. Kalau mau buat klausul yang sifatnya baku. Berbeda kalau perjanjian tidak baku, ini bisa dirundingkan, bisa di klausul-klausul mana yang bisa dinegosiasikan. Nah, kalau perjanjian baku biasanya terkait dengan perjanjian mana, di mana negara tersebut, di mana perjanjian negara mana, di mana wilayah tersebut di mana negara tersebut, negara tempat wilayah tersebut menjadi lokasi kontrak ini berlaku hukum negara tersebut. Itu lex loci contractus. Bisa jadi ya, lalu bisa jadi muncul lagi asas lain yang mungkin tidak diperjanjikan ya, yakni lex loci performa, atau negara yang menjadi tempat berlakunya kontrak tersebut adalah negara tempat para pihak melaksanakan prestasinya. Mereka ada pesawat ini. Ya, lewat. Nah, lex loci performa, atau para pihak ketika melakukan aksi menjual. Kalau menjual berarti si penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang. Dalam rangka penyerahan barang ini menjadi penyerahannya ada di mana. Kalau penjual menyerahkan barang lewat jasa kurir atau delivery service, nah jasa kurir ini kemudian juga terikat pada pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontraknya di mana? Kalau saya melakukan jual beli ke Amerika, maka jasa delivery service ini punya
dalam melaksanakan kewajibannya ini terikat pada hukum Amerika dalam melaksanakan kontraknya. Ini lex loci performa. Ya, nah ini menjadi asas dalam perjanjian internasional. Ya, bisa juga. Lalu kalau seumpamanya asas-asas tersebut tidak dapat diberlakukan, maka muncul asas alternatif yang bisa diberlakukan terhadap perjanjian ini, yakni proper law of contract atau kontrak yang eh, yang kontrak yang proper, yang diperlukan terhadap kontrak itu, yang berkaitan erat dengan kontrak tersebut. Apa asasnya? Bisa berdasarkan asas eh, nasionalitas, misalnya kalau waris antar pewaris dengan ahli waris sama-sama nasionalitasnya, maka dipakai asas nasionalitas, ya. Tapi juga terkait dengan kontrak internasional ini, ya bisa menjadi pilihan yang menjadi alternatif bagi untuk menentukan hukum negara mana yang berwenang atas perjanjian tersebut. Bisa didasarkan tadi apa? Pilihan hukumnya, atau kontraknya, atau pelaksanaannya, atau nasionalitas ownernya, atau juga terkait dengan bendanya, lokus di mana benda tersebut berada. Kalau yang diperjanjikan misalnya rumah dan tanah di Australia, maka terkait dengan tanah tersebut berlaku hukum Australia. Ya, ini lebih ribet lagi. Ya, nanti dalam pertemuan mendatang kita akan membahas terkait dengan hukum benda. Nah, ini kita membahas terkait dengan hukum perjanjiannya terlebih dahulu sebagai relasi hukumnya, dan kemudian esok kita akan membahas tentang benda ini di objek perjanjiannya. Demikian penjelasan materi hukum perjanjian internasional ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Ini di Semarang, depan rumah saya. Bisa dilihat? Oh, kalau itu MG. See you. Assalamualaikum.